Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok yang akan membahas artikel ilmiah mengenai pengertian Al-Quran, keautentikan Al-Quran, prinsip penetapan hukum di dalam Al-Quran, pembagian hukum di dalam Al-Quran, kedudukan dan fungsi Al-Quran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deva Nur Azizah, NIM 215400006. Perkenalkan, nama saya Ananda Agustin Yuliantika dengan NIM 2154017. Perkenalkan, nama saya Nanda Ayu Agustin dengan NIM 215400024. Yang akan kami bahas pertama ialah pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengertian Al-Quran menurut bahasa. Al-Quran berasal dari qoro'ah, artinya bacaan. Jadi Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan. Dan yang kedua, Al-Quran menurut istilah. Menurut istilah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan pada bulan Ramadan, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Yang kedua ada keautentikan Al-Quran. Al-Quran menurut kitab yang keautentikannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia adalah kitab yang selalu dipelihara. Inna nahnu nazalna al-zikra wa inna lahu lahafizun, yang artinya sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Dengan jaminan ayat di atas, setiap muslim percaya bahwa apa yang dibaca dan didengarkannya sebagai Al-Quran tidak berbeda sedikit pun dengan apa yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW dan yang didengarkan serta dibaca oleh para sahabat Nabi SAW. Prinsip penetapan hukum di dalam Al-Quran. 1. Menghilangkan kesempitan. Prinsip ini ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dengan prinsip ini, tentu kita yakin bahwa tidak ada hukum Al-Quran yang tidak dapat dilaksanakan oleh manusia. Yang kedua, sedikit beban. Dalam prinsip ini adalah seperti perintah sholat, puasa, zakat, dan haji. Semua perintah itu hanya sedikit saja beban yang diberikan kepada kita dibanding dengan ketersediaan waktu atau lainnya yang ada pada kita. Yang ketiga, berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur dan bertahap, sedikit demi sedikit hingga memakai waktu sampai 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ini sebuah isyarat bahwa hukum ditetapkan bertahap dan tidak sekaligus. Salah satu contoh penetapan hukum secara bertahap ini adalah perintah meninggalkan minuman keras, yaitu khamar, narkoba, dan sejenisnya. Pembagian hukum di dalam Al-Quran. 1. Hukum akidah, yang membahas perkara keimanan dan kepercayaan dalam Islam. Hukum ini terwujud dalam bentuk rukun iman yang harus diyakini setiap muslim. Ilmu yang mempelajari hukum ini adalah ilmu tauhid atau ilmu kalam. Yang kedua, hukum akhlak, yang membahas perkara amal perbuatan manusia. Ilmu yang mempelajari hukum ini disebut ilmu akhlak. Alam Islam, tindak tanduk manusia, merupakan bahasan penting, sebab tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak dan mewanti-wanti umat Islam untuk menghindari perbuatan tercela. Hal ini tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak." Hadis riwayat Baihaqi. Yang ketiga, hukum syariat, yang mengatur perkara hubungan dengan Allah, hablum minallah, aturan dengan sesama manusia, hablum minannas, dan alam sekitar.
Hukum syariat dalam Islam juga dikenal dengan hukum amaliyah yang tercermin dalam perilaku hidup sehari-hari. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran sebagai kalamullah atau wahyu Allah. Tidak ada satupun kata dalam Al-Quran dari perkataan Nabi atau manusia. Kedudukan Al-Quran yang utama adalah sebagai sumber ilmu dan referensi utama dari penentu hukum-hukum dalam agama Islam. Seluruh ulama tanpa terkecuali sependapat bahwa Al-Quran adalah sumber hukum dan kebenarannya dalam menentukan hukum adalah mutlak. Al-Quran sebagai acuan dalam pedoman hidup seluruh manusia, sehingga seluruh masalah yang dihadapi oleh manusia harus diselesaikan sesuai tuntunan Al-Quran. Al-Quran sebagai acuan kebenaran yang abadi dan terjaga keasliannya. Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya serta tidak tergantikan hingga akhir dunia dan tidak ada kontradiksi di dalamnya. Al-Quran sebagai kitab berita dan kabar, yaitu kabar yang dibawa oleh Rasulullah untuk disebarkan kepada manusia. Fungsi Al-Quran. 1. Al-Huda atau petunjuk. Dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kedua, Al-Furqan atau pemisah. Fungsi Al-Quran sebagai pemisah adalah dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa hal mengenai yang boleh dilakukan atau yang baik, dan yang tidak boleh dilakukan atau yang buruk. Yang ketiga, Al-Asifah atau obat. Al-Quran bisa menjadi obat penyakit mental di mana membaca Al-Quran dan mengamalkannya dapat terhindar dari berbagai hati atau mental. Meskipun Al-Quran hanya sebatas tulisan saja, namun membacanya dapat memberikan pencerahan bagi setiap orang yang beriman. Yang keempat, Al-Mau'izah atau nasihat. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pelajaran nasihat peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa, yang berjalan di jalan Allah. Nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau masa setelahnya. Apa yang kita sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.